Jenuh dan bosan menjadi salah satu musuh besar dan musuh utama dalam sebuah pernikahan. Apalagi apabila usia pernikahan sudah cukup begitu lama. Tapi sebagai suami atau istri, jika rasa jenuh dan bosan dibiarkan begitu saja dalam sebuah pernikahan, hal ini bisa mempengaruhi keharmonisan dan kemesraan hubungan antara suami dan istri. Dan yang hal paling penting ketika rasa bosan menyergap dalam pernikahan adalah mengetahui penyebabnya. Faktor apakah dalam pandangan Islam yang membuat rasa bosan bahkan jenuh dalam sebuah pernikahan? Dan seperti apa caranya agar kita selalu mampu untuk jatuh cinta karena Allah kepada pasangan kita? Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah pernikahan kita ini semoga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Masalahnya pemirsa, di tengah-tengah pernikahan yang tidak hanya setahun 2 tahun tapi bahkan 20 tahun, 30 tahun ada rasa bosan yang menimpa. Gak mungkin kita gak bosan, ya kan? Gak mungkin, oh enggak sih aku gak bosan tuh. Alah itu pasti bohong, pasti itu pura-pura bahagia. Ingat pemirsa, pura-pura bahagia itu capek, mendingan bahagia beneran. Nah gimana cara biar kita menghadapi rasa bosan dalam pernikahan? Gimana caranya? Tadi sudah disampaikan oleh guru kita, dengan iman yang halal itu menjadi nikmat. Tapi kalau tidak dengan iman, yang halal bisa menjadi tidak enak, bahkan yang haram malah menjadi nikmat. Nauzubillahimin. Yang pertama, makanya nih kita tuh kalau berumah tangga jangan begitu-gitu aja. Masakan tuh ibarat masakan jangan sayur asem aja, ganti pakai sayur sop. Maka kan lakukan hal-hal happy dengan spontan. Biasanya dia gak pernah ngagetin, kita kagetin. Dia gak pernah ngasih hadiah, kita kasih hadiah. Ini kadang dikasih hadiah, tumben. Orang dikasih hadiah, orang alhamdulillah nih tumben. Ada apa? Kita juga ngomongnya juga yang enakin hati. Ini sesuatu dikasih enak, dia bilang tumben. Gak dikasih anak kejutan, marah. Maunya apa sih? Ini apalagi wanita nih. Kok ketika dia mau pakai baju aja, pakai yang mana ya Pak? Yang hijau apa yang merah? Yang hijau. Yang hijau cakep nggak? Cakep. Langsing nggak? Langsing. Benar. Nanya lagi. Tahu kok dibilang enggak langsing. Tuh kan. Begitu. Marah. Ini mau jujur salah, nggak jujur salah. Maka lakukan hal-hal happy dengan spontan. Yang kedua, jaga penampilanmu. Jaga penampilan, do you understand? Ini kalau lagi ngaji cakep-cakep bajunya. Sama lakinya daster bolong-bolong. Bolongnya 1, karetnya 1. Bolongnya 2, karetnya 2. Itu daster apa nasi goreng. Jadi jaga penampilan kita. Karena apa? Di luar sana banyak yang lebih cantik. Kalau dengan pandangan haram. Kalau dengan pandangan halal, yang cantik di rumahnya. Tapi kalau dia ngomong, yang cantik mama. Dia bilang, ada. Begitu lagi sih. Ya terima apa yang dicapai oleh suami kita. Menyatakanlah alhamdulillah suami masih ngomongin kita cantik. Begitu. Jadi jaga penampilan. Yang ketiga, jaga hubungan dengan keluarga. Mungkin kita bosan karena apa? Mungkin kita merasa keluarga sono ngerepotin. Keluarga kita ngerepotin, bosan ah. Jaga hubungan silaturahim. Keluarga suami adalah keluarga kita adalah keluarga suami kita. Jadi gak boleh yang ada pihak keluarga kamu tuh. Gak ada di pihak aku, gak pakai main pihak-pihakan. Nikah itu udah satu keluarga, do you understand? Jangan kepengen sama anaknya doang, emaknya gak ramah. Masa sama anaknya sayang, emaknya gak sayang? Masa sama anak itu dia nikah tapi mertua dicuekin, ya enggak? Nah ini juga kadang-kadang suka bosan. Tadaburi surat An-Nisa ayat 19. Jika ada kekurangan di dalam diri pasangan kita, ada kekurangan dalam diri pasangan kita harus ngomong, bukan dia doang yang kurang, aku juga banyak kurangnya. Jadi kita gak bosan. Karena apa? Bosan itu gara-gara kita bandingin dengan orang lain. Di sono ternyata langsing, yang di sini di rumah, langsung. Ya kan? Dulu nggak keriput, sekarang keriput. Ya iyalah, namanya usia sudah bertambah. Yang penting kita satu rumah itu satu iman. Tauhid, akidah, ta'lim, makanya nggak ngaji jangan ibu-ibu doang. Bapaknya juga suruh ngaji, semuanya suruh ngaji, anak-anak juga suruh ngaji. Yang ngaji emaknya doang. Lakinya kagak ngaji, semua satu keluarga ngaji.
Jadi cintanya insya Allah akan terus bertambah dan bertambah. Ya mudah-mudahan kita ini berumah tangga jangan cuman kepengen enaknya doang. Susah senang bareng-bareng pikul. Jangan juga sebagai suami misalnya kadang kenapa istri bosan capek ngurusin rumah tangga. Capek ngurusin setrikaan yang numpuk. Kagak dibantuin. Padahal Rasulullah SAW di dalam hadis dari Aisyah, beliau juga sangat membantu pekerjaan istrinya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah menjahit bajunya sendiri, benerin sepatunya sendiri. Ini kita kadang-kadang, ya kan, Mas, tolong deh Mas sendiri ambil sepatu, aku lagi nyetrika. Ambilin apa sih? Nah ini yang bikin kita bosan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita tuh perlu yang namanya refreshing. Tadi apa namanya tuh guru kita mengatakan jalan-jalan apa namanya tuh berpasangan. Jangan cuma ngajak bererotan anak juga. Anak juga kasih juga ibu bapaknya untuk menikmati suasana baru. Masya Allah, ini tausiah sekaligus curhat kayaknya. Emang kalau Mas Yudi kalau misalnya ngerayu gimana sih? Pengen denger saya, pengen tahu. Gak bisa ngerayu di orangnya. Oh pantesan. Ngerayu kita doang. Oh gitu ya. Capek gue jadinya. Aduh Bunda jazakillah khair, makasih banyak Bunda atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Katanya Bunda ketahuan deh, katanya lakinya gak bisa ngerayu. Tapi ini kita mau kasih kesempatan lagi nih sama Fairuz. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Boleh. Ada Kak, aku mau nanya sama Ustadz Bendri. Mm-mm. Kalau kita punya masalah dalam rumah tangga, boleh nggak sih kita curhat sama orang tua gitu? Dan kalau yang dicurhatin tuh boleh nggak semuanya kita ceritain dari A sampai Z-nya? Atau ada batasannya? Iya. Kayak Nah, gitu maksudnya sih. nih baik nih Iya. curhat sama orang tua biar orang tua Yang juga jelas pertama prinsip Quran hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pasanganmu ibarat pakaian dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Jadi namanya pakaian itu salah satu prinsipnya adalah asiter, yaitu menutupi aurat. Nah jadi jangan sampai cerita sesuatu yang nggak penting. Kalau cerita untuk menemukan masalah atau solusi, para ulama mengatakan menceritakan seperti ini dibolehkan. Karena kecenderungan ada orang yang bercerita adalah bercerita tapi dalam konteks yang kadang-kadang nggak sesuai, ya hanya sekadar meluapkan emosi saja, solusinya nggak dapat. Makanya pertama ceritalah sama orang yang tepat. Ya kalau memang orang tua sifatnya adalah orang yang tepat silakan. Yang kedua, apakah orang tua tipikal dalam Quran adalah seorang yang islah, melakukan perbaikan. Ada orang tua yang mohon maaf gitu, yang memang sejak awal sudah nggak menyetujui. Ketika kita cerita malah tuh kan, apa? Gue bilang juga apa? Dari dulu. Nah, kenapa ini yang sering kali terjadi? Dari dulu udah dibilangin. Nah, itulah membuat akhirnya bukannya kita makin kuat, malah kita makin lemah. Karena itu kalau kita sadar bahwa ada konflik dalam rumah tangga, perhatikan cerita sama orang tepat. Yang kedua yang memang niatnya memperbaiki bukan untuk merusak bahkan mengatakan dah cerai aja. Bukan seperti itu. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Karena memang dilema juga buat anak nih. Kadang-kadang kalau udah cerita pengen sama orang tua, jangan sampai gue tahu dari orang lain. Pas kira cerita sama orang tua, ya kan kita udah pasangan udah baik lagi, orang tuanya masih sakit hati sama pasangan kita. Itu yang bahaya itu. Makanya harus pilah-pilah tadi kata Ustadz Bendri bilang. Jadi orang tua kita ini tipikal yang kayak gimana. Ini Masya Allah. Makasih banyak Pak Irus, pertanyaannya sama-sama, bagus Kak. banget nih ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Sekarang gantian yuk, jamaah yang di sini yang mau nanya boleh, silakan angkat tangannya jamaahnya mana? Yang mana? Oh, ini depan, silakan Ibu, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sini deh, nggak kelihatan Ibu sini Bu, boleh maju Bu. Ibu sini deh nih, coba. Wih, cihi, masuk TV nih. Iya, silakan Bu, coba mau nanya sama siapa? Sama Pak Ustadz Maulana. Wih. Asik. Langsung. Iya, kayak cocok ya. Silakan Bu pertanyaannya Bu. Begini Pak Ustadz, nama saya Waryati dari pengajian Nurul Huda Ranca Petir, Karangnunggal, Tasikmalaya. Masalahnya begini, dalam kesetiaan selalu diuji ya. Diuji. Misalkan suami atau istri sakit, apalagi sakit keras, masih ada yang mau mengurusi atau sayang ya, masih setia. Dan ada juga yang
meninggalkan ya Heeh. sampai menceraikannya gitu ya dalam keadaan suami atau istri Sedang sakit. Nah, yang mau tanyakan bagaimana caranya untuk kita istri atau suami tetap setia? Masya Allah. Masya Allah. Suami masih ada Ibu? Ada alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf ya Ustaz, masih punya suami. Iya, Ibu makasih banyak Ibu pertanyaannya. Ibu boleh duduk, tepuk tangan dong buat Ibu. Makasih banyak, ya Allah. Nanya-nanya maksudnya. Ya, saya cuma nanya doang. Ya, silakan dijawab Ustadz Maulana, silakan, mohon izin. Ya Allah. Ini menjawab pertanyaan ibu, saya kebayang-bayang almarhumah istri saya. Yang sakitnya setahun, kemudian parah. Dan tahu nggak, semenjak istri saya sakit, saya itu tidak pernah memperlihatkan kesedihan di hadapannya. Begitu pula anak-anak, tidak boleh memperlihatkan kesedihan di hadapan orang sakit. Ingat, bagaimana caranya agar kita tetap setia melewati masa sulit ketika pasangan kita terkena penyakit berat. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, menghadapi istri yang sakit keras, kanker usus yang sudah diponis, saya sudah diberitahu dokter, kalau begini istrinya tidak lama lagi, kalaupun dioperasi jatuhnya gini. Sebenarnya saya tahu, cuma saya tidak mau memperlihatkan. Dan ingat, kesetiaan itu adalah kunci surga. Ingat, kunci surga itu adalah setia. Ibadah tertinggi adalah setia. Belajarlah untuk setia. Islam, muslim, mukmin, muttaqin, mukhlis, istiqomah. Muslim beragama Islam. Setelah itu mukmin, keyakinan. Kemudian takwa, menjauhi larangan, melaksanakan perintah. Kemudian mukhlis, ikhlas dalam ibadah. Tapi ibadah tertinggi adalah istiqomah, teguh pendirian. Disinilah ujian buat seorang suami, begitu pula istri ketika pasangan hidup kita sakit. Jangan cuma suka sehatnya, tapi sayangilah dia ketika dia sakit. Jangan cuma suka dikala dia muda, tapi ketika dia tua, hargailah dia, muliakanlah dia. Ingat, yang lagi sakit pasangannya, belajarlah. Ayo, ingat hidup ini masih ada kehidupan di akhirat kelak. Semoga kita bisa hidup bersama di akhirat. Amin. Dan ini pembelajaran besar buat kita. Kenapa kata kunci surga itu yang namanya kesetiaan? Ketika suatu saat putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra bertanya kepada Rasulullah, siapakah wanita yang pertama masuk surga? Siapa yang masuk surga pertama perempuan? Maka disebutkan Mutia. Siapa itu Mutia? Bukan anak Nabi. Bukan istri Nabi. Mutia adalah sosok istri sahabat. Sehingga Fatimah Az-Zahra datang ke rumah Mutia. Apa penyebab Mutia ini masuk surga? Ternyata penyebab Mutia masuk surga karena kesetiaannya kepada suaminya. Kalau mau masuk surga, setia. Ada tidak ada suami, ada tidak ada istri, sehat ataupun sakit, ladeni, tampingi dia, muliakan dia. Ingat, kesetiaan itu adalah bersejarah. Apanya yang bersejarah? Ingat, teringat terus masa-masa lalu. Siapa itu? Siti Khadijah. Siti Khadijah, sejarahnya luar biasa. Sudah lama berpulangnya ke rahmatullah, Rasulullah masih ingat sosok Khadijah. Disinilah kesetiaan Nabi terhadap Siti Khadijah. Yang membayangkan bagaimana sosok istri Khadijah yang luar biasa mendampingi Rasulullah. Membantu dakwah Rasulullah, melindungi Rasulullah, membela Rasulullah. Inilah kesetiaan yang luar biasa. Akan jadi sejarah. Sekali lagi, akan jadi sejarah. Lalu ingat kebaikan pasanganmu. Sekali lagi, ingat kebaikan pasanganmu. Digegamnya tanganku. Iya, sebelum berpulang ke rahmatullah, minta, gimana Kak kalau saya meninggal duluan? Tidak, kamu akan berumur panjang. Itu semangat. Jangan ditinggalkan. Bekas luar biasa.
kebaikan luar biasa. Tidak ingat kebaikan-kebaikannya. Sehingga ketika kita ingat kebaikannya, tidak akan ada keinginan untuk maaf, selingkuh, meninggalkan, menyakiti, melukai. Kebayang gak? Dia udah sakit pasangan kita, lalu kita tinggalkan, sakitnya makin bertambah. Sakitnya makin bertambah. Makanya wahai pasangan yang punya istri atau suami lagi sakit. Dampingi pasanganmu. Muliakan pasanganmu. Doa. Doa. Doakan dia. Beri dukungan dia. Beri semangat dia. Sehingga penyakit itu terasa ringan. Terasa ringan. Dan ikhlas menerima ujian dari Allah. Ingat, siapapun di antara kita, tidak ada yang minta untuk datang penyakit padanya. Tidak ada yang minta sakit. Ingatlah, ketika pasanganmu sampai akhir hayatnya karena sakit lalu meninggal, bisa jadi itulah penggugur dosa. Allah bertanya kepada malaikat maut, sisa berapa umur hambaku? Sisa sekian. Kalau begitu, sakitkan dia sehingga gugurlah dosa-dosanya dan menghadap kepadaku dalam keadaan tidak punya dosa. Makanya ketika kita punya pasangan yang sakit, yang keras penyebab kematiannya, bisa jadi itulah ahli sorga yang engkau dampingi. Maka beruntunglah orang-orang yang punya pasangan yang sementara sakit. Berarti ada peluang kita untuk berbuat baik padanya. Ada peluang untuk kita meladeni dia. Ada peluang untuk kita suapin dia. Ada peluang untuk kita manjakan dia. Baik, kita ambil solusi. Hari ini ada enggak fase waktu tahunan bagi pasangan menghadapi masa-masa sulit, ujian dalam pernikahan? Kita akan dengarkan solusinya dari Ustadz Benri. Ya, terima kasih Ustadz Nur Maulana. Kita sudah sampai di sesi terakhir dan kita mungkin ingin flashback sekilas tentang bagaimana fase pernikahan. Ya, saya harusnya belajar sama Ustazah Lulung ya, 22 tahun. Ya, Fadli sudah 19 tahun, Masya Allah ya. Dan ini pelajaran, kalau ibu udah bertahun-tahun ya Bu ya, ini pengantin luar biasa, pengantin veteran ya. Yang tadi bertanya. Kita ada gak fase-fase yang akan dilewati? Tentu ada. Yang namanya pernikahan tentu ada, itu namanya long journey, perjalanan yang panjang. Namanya perjalanan panjang itu maka memang ada masa-masa ketika Allah mengujinya. Cuman jadi masalah banyak anggapan di masyarakat yang selama ini salah kaprah. Ya, tapi boleh kita luruskan. Apa itu? Betul bahwa fase 5 tahun pertama itu fase pernikahan yang sulit. Kenapa sulit? Karena umumnya masih adaptasi, saling kenal dulu. Aslinya seseorang itu baru dilihat di 3 situasi kata Umar. Pertama saat sudah menginap bersama. Ya, yang kedua saat safar bersama. Yang ketiga ketika udah urusan muamalah, khususnya urusan uang. Nah, saat nikah baru ketahuan aslinya. Dulu mungkin waktu awal-awal perkenalan, ta'aruf mungkin gak kelihatan. Ya kelihatannya romantis, ya muka-mukanya muka-muka orang yang selalu dekat dengan masjid, ya muka-muka orang-orang yang selalu berbicara yang santun. Tapi pas nikah baru ketahuan aslinya. Nah saat 5 tahun pertama inilah maka kita banyak yang umumnya tidak memperkenalkan diri kita dengan asli. Umumnya adalah kita lupa bahwa pasangan kita pada hakikatnya adalah bagian dari pola asuh orang tuanya di saat dia masih kecil. Makanya banyak kita lupa, oh suamiku yang sekarang kasar ini ya sebenarnya adalah suami yang waktu kecilnya gak pernah disentuh punggungnya oleh ayahnya. Suamiku yang berkata kasar ini gak pernah dipeluk sama ibunya. Sehingga dia merasakan itu sebagai hal yang aneh. Maka ketika kita sadar hal ini, melengkapilah kita apa yang tak diberikan oleh orang tuanya. Maka 5 tahun pertama ini bagian penting. Jika lolos 5 tahun pertama, maka kita akan melewati tahun berikutnya dengan mulus.
Tapi kalau tidak, maka 10 tahun pernikahan mulai muncul masa-masa yang tidak bahagia. Biasanya apa? Mengungkit-ungkit kesalahan. Ya, apalagi jika itu dialami oleh wanita. Ya, konon wanita itu ahli sejarah kan gitu ya. Kenapa ahli sejarah ngingat? Tawa aja. Benar, apa yang terjadi di masa 10 tahun yang lalu diingat terus. Sampai akhirnya diungkit-ungkit kembali. Maka kalau kita pahami, ketika seseorang menjalani pernikahan, 5 tahun pertama kenalkan diri kita sebaik-baiknya. Ya, saya ingat kata guru saya, kita ini nikah ini seolah-olah kayak daki gunung, kita jelasin ranselnya kita. Dengan pasangan, Mas di ranselku ada ini, ada ini, ada ini. Di ranselmu ada apa? Misalnya apa? Ibu-ibu jelasin, Mas maaf dulu aku tuh bapakku selalu cuek orangnya. Yang kedua ibuku gak pernah meluk aku. Jadi aku orang yang kadang-kadang juga orangnya dingin. Maka aku minta engkau penuhi apa yang tidak diberikan oleh ayahku, oleh ibuku. Begitu juga suami, ayahku juga misalnya tidak pernah dekat sama aku. Seorang suami ketika tidak dekat dengan ayahnya berdasarkan penelitian cenderung jadi laki-laki yang lambat ngambil keputusan. Yang cenderung peragu. Ya, cenderung dia itu tidak bisa menjalani yang namanya keberanian, cenderung lambat. Yang enggak berani. Maka ketika itulah seorang istri sadar, oh dia memang seorang laki-laki yang bapaknya dulu enggak terlibat dalam pengasuhan. Maka ketika sadar itu kita 5 tahun pertama, 5 bulan madunya sudah kita lewati mungkin bulan-bulan pertama, tapi bulan berikutnya adalah kita biasakan diri untuk saling melengkapi. Makanya Quran mengibaratkan pernikahan itu di mana suami istri dan kalimat wasahibatihi wabani. Sohibah artinya adalah teman, maka teman perjalanan itulah suami dan istri sampai mana? Sampai ke dalam surga insya Allah. Pemirsa Islam Indah dirahmati Allah, pernikahan adalah manajemen ketidakcocokan. Ketika ada hal yang tidak cocok bagi kita, itu pasti kebaikan dari Allah yang disediakan oleh Allah untuk kita semua. Maka dari itu senantiasa berdoa kepada Allah, mohonlah kepada Allah, karena sakinah, mawaddah, warahmah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka lisanan zakiron, wa qalban syakiron, wa badanan sabiron, wa zawjan tu'inuna fi dunya ya wa akhiratina. Ya Allah, berikanlah dalam rumah tangga kami lisan yang berzikir, hati yang selalu bersyukur, badan yang selalu bersabar. Berikanlah kami pasangan hidup yang dapat menolong kami dalam urusan dunia dan akhirat kami. Maka dari itu semoga dengan adanya pelajaran daripada hari ini dari guru-guru kita membawa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena rumah tangga tidak hanya 1 bulan 2 bulan tapi adalah bertahun-tahun itu yang harus kita pahami. Semoga hari ini kita dapatkan kesakenahan mawaddah warahmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ingat, kehidupan rumah tangga itu naik turun. Kalau ada yang pernah ke rumah sakit, lihat orang sakit ada naik turun itu. Itu adalah kehidupan. Kapan dia datar, itu adalah kematian. Kalau begitu, sikapilah permasalahan rumah tangga dengan bijaksana dan yakin ada solusinya. Mohon maaf, saya mau tanya Pak Hirus. Ucapkan terima kasih kepada suami yang lagi nonton di Hong Kong. Silakan, dia lagi streaming, nonton di Hong Kong. Untuk suamiku sayang, suami yang soleh, terima kasih ya udah selalu ada buat aku, kasih aku support dan semangat. Semoga kita berdua bisa selamanya sampai di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. I love you. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan guru-guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.